Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua di channel Metal Marketer. By the way, coba lu bayangin, suatu pagi yang tenang di Indonesia, tiba-tiba terdengar suara swing, boom, dor, bah. Kemudian sirine rudal berbunyi. Enggak ding, sirine tsunami aja mati ya. Yang ada ya suara toa masjid yang nyuruh kita itu untuk jangan panik, padahal ya mereka juga panik. Nggak perlu Israel yang turun tangan buat ngancurin Indonesia ya. Tapi Indonesia itu kan memang udah mau hancur ya. Hancur di tangan para tikus-tikus God berdasi. Sampai kiamat pun Indonesia itu nggak akan pernah maju kalau koruptor itu nggak dimusnahin. Dari dulu sampai sekarang kita tuh cuma diberi omon-omon aja. Ya, omon-omon, ya, tak bisa. Tidak hanya omon-omon-omon, kerjanya omon saja, nggak bisa. Dan faktanya kekayaan kita itu udah digerogotin sama tikus-tikus God yang ada di ranah pemerintahan. Habis. Sebentar lagi. Israel itu adalah negara kecil guys sebenarnya. Tapi ya mereka punya militer yang termasuk dari salah satu yang canggih di dunia. Anggaran pertahanannya aja itu di tahun 2024 sekitar 24 miliar dolar dengan teknologi kelas atas. Ada Iron Dome, sistem pertahanan udara tercanggih. Ada bunker nasional di hampir semua wilayah padat penduduk. Kemudian ada pendidikan militer. Sejak muda mereka wajib militer. Sementara di Indonesia, anggaran TNI itu sekitar 9,3 miliar dolar ya di tahun 2024. Itu pun separuh habis buat ngurus program digitalisasi dan juga belum yang sudah diselip-selipin. Kemudian bunker, ya boro-boro bunker guys. Bayar KPR 30 tahun aja itu sulit banget. Kemudian pendidikan militer sejak muda. Wow, anak muda di Indonesia ya sibuknya ya sibuk scroll TikTok ya. Studi kasus ya, masih ingat nggak? Tsunami Aceh 2004. Korban itu sekitaran 230.000 jiwa. Sirine, nihil, sistem peringatan dininya. Ya, nggak siap bro. Kemudian ada tsunami Palu 2018. BPPT itu sebenarnya udah pasang alat deteksi tsunami mahal-mahal. Tapi sistemnya itu nggak aktif saat kejadian. Kenapa? Karena kabel tembaganya itu dicuri. Dijual kiloan demi bertahan hidup. Kemudian ada kasus gempa di Cianjur ya 2022. Sirinenya ya nggak ada ya. Yang ada justru relawan dan netizen yang lebih cepat daripada pemerintah. Karena saat itu pemerintah ini baru datang pas media udah standby. Kocak. Jadi kalau ada rudal Israel datang ke Indonesia, jangan harap sirine itu nyala. Kalaupun ada, itu mungkin suara mobil legend di HP bocil. Israel itu punya ribuan bunker untuk rakyatnya. Kemudian warganya diajarkan evakuasi. Indonesia, boro-boro bunker. 60% lebih rakyat Indonesia, itu ya rumahnya aja kan masih KPR. Masih nyicil. Bayarnya itu sampai 30 tahunan. Apalagi yang di kampung ya rumahnya udah rapuh duluan sebelum ada serangan. Dan kalau minta bantuan ke pemerintah, pasti jawabannya silahkan ajukan proposal dulu. Lengkap dengan fotokopi KK dan surat pengantar RT RW. Kemudian tunggu sampai 6 bulan dan itu pun belum tentu cair guys. Sementara itu pejabat kita lagi sibuk tender proyek Smart City. Tapi kerjaan mereka ya bikin sistem sirine darurat aja. Itu nggak bisa ya. Baterainya aja pakai yang baterai abal-abalan kan kocak. Berlagak Smart City. Anjay. Dan proyek-proyek militer ya itu banyak juga yang gagal guys. Ada proyek drone elang hitam. Katanya mau bikin drone tempur seperti Amerika Serikat atau Israel. Total anggarannya itu sampai 2 triliun. Hasilnya itu gagal total. Itu prototipenya doang ya. Kemudian berhenti karena katanya ya kekurangan dana. Padahal bisa jadi ya. Gua rasa dananya itu ada kemarin ya. Banyak. Bisa kita tuh. Tapi ya sudah masuk ke kantong-kantong para tikus-tikus God yang berdasi. Dan proyek itu tuh sebenarnya kan udah dikaji sejak tahun 2015. Dan pastinya uangnya sudah dihitung ya. Perhitungannya gue yakin udah mantap. Uangnya ada. Terus proyek tersebut gagal katanya nggak ada uang. Nah, jadi uangnya yang direncanakan dulu itu kemana? Nggak jelas kan. Auditnya pun ya hilang arah. Kemudian ada kasus alutsista bekas dan korupsi helikopter. Anjay. Indonesia itu dulu ya sempat beli helikopter bekas, tapi overpriced. Kemudian beli tank dari Jerman, tapi nggak kompatibel dengan medan Indonesia.
Kemudian korupsi alutsista tahun 2021 sampai 2023 tembus triliunan rupiah. Dan ironisnya yang ditangkap ya dengar-dengar Rusia katanya mau bantu Indonesia ya, buat bikin senjata nuklir. Buat pabrik senjata nuklir di Indonesia. Dan kabar ini itu Indonesia bertepuk tangan. Akhirnya. Tapi ingat orang-orang yang ada di dalam pemerintahan Indonesia itu seperti apa? Rencana ini memang bagus ya. Kerjasama ini memang bagus ya. Cuman ingat dan hati-hati. Orang-orang yang menggerakkan Indonesia itu seperti apa sekarang? Dari dulu sampai sekarang. Orang-orang di dalam pemerintahan itu seperti apa dari dulu sampai sekarang? Budaya pemerintahan kita, budaya pejabat-pejabat itu seperti apa dari dulu sampai sekarang? Jujur, gue sangat pesimis ya. Rencana-rencana Indonesia ini dulu itu tuh banyak yang keren-keren ya. Dan mungkin kalau misalnya nggak ada koruptor, Indonesia gue yakin bisa sangat maju. Tapi kita tuh cuman omon-omon aja. Pemimpin kita tuh cuman omon-omon ya. Jadi tidak hanya omon-omon-omon, kerjanya omon saja, nggak bisa, tidak bisa. Rusia mau bikin. Nah sekarang gue takutnya Rusia katanya kan mau bantu Indonesia bikin rudal, senjata rudal nuklir. Tapi kita bahkan belum bisa kelola energi nuklir sendiri. Batan atau singkatan dari Badan Tenaga Nuklir Nasional itu dibiarkan stagnan. Rencana PLTN itu masih sekedar wacana dari puluhan tahun. Dan kalaupun Rusia itu mau bantu kita, percayalah proyek itu akan jadi ladang korupsi bagi oknum-oknum tikus god. Anggaran cair, rudal, belum jadi. Masih dalam proses perencanaan. Tapi pejabatnya itu udah ganti mobil baru. Wow, kocak ya. Bahaya. By the way, dari dulu sampai sekarang pejabat kita itu cuma bisa bilang, kami siap menjaga kedaulatan NKRI. NKRI harga mati. Anjay. Tapi faktanya, banyak pejabat yang justru masukin anaknya dan keluarganya itu ke luar negeri. Yang miskin itu hanya mendapatkan kata sabar dan tawakal. Kemudian yang kritik, itu dibilang makar, penyebar hoax. Jadi, apakah kita tuh siap perang ya? Gua rasa kita tuh siapnya hanya cuman bikin narasi pencitraan di TV, di media. Kemudian rakyatnya gimana? Seperti biasa sibuk cari makan untuk hidup. Kalau perang meledak kita cuma bisa sembunyi di meja makan. Dan TikTok mungkin rame dengan konten 5 posisi bertahan saat rudal jatuh. Nomor 3 bikin kamu nggak nyangka. Kemudian influencer, banyak yang mungkin upload konten get ready with me. Anjay. Jadi kalau menurut gue Indonesia itu nggak akan siap kalau diserang oleh Israel. Kenapa? Karena korupsi masih jadi budaya. Anggaran pertahanan lebih sering dipakai untuk pencitraan. Proyek strategis cuma dijadikan ladang bancakan. Maksudnya proyek-proyek besar yang seharusnya penting untuk negara, misalnya seperti pertahanan, infrastruktur, teknologi, energi, dan lain-lain, justru dimanfaatkan oleh oknum pejabat untuk kepentingan pribadi atau kelompok, terutama lewat korupsi, markup anggaran, manipulasi tender, atau pengadaan fiktif. Sekarang tuh sebenarnya Indonesia tuh butuh rakyat yang sadar dan berani kritis. Kemudian pemerintah yang berani transparan, media yang nggak takut ditekan. Dan kalaupun perang nggak pernah datang setidaknya kita punya sistem yang bisa menghadapi bencana apapun. Bukan cuma perang, tapi banjir, gempa, dan krisis moral. Jadi kalau Israel nyerang Indonesia, siapa musuh paling berbahaya? Israel kah atau rudal? Bukan guys. Jawabannya ketidaksiapan kita sendiri. Kita tuh sebenarnya bukan cuma nggak siap tapi kita bahkan nggak siap ngaku kalau kita nggak siap. Nggak pemerintah kita nggak gitu. Pasti akan ada konferensi pers dari pejabat yang bilang, kami akan bentuk tim investigasi. Dan 5 tahun kemudian, tim itu masih sibuk rapat di Bali, nginep di hotel bintang 5, pakai dana rakyat yang katanya udah habis buat biaya operasional damai. Kocak. Oke, demikian. Semoga kita bisa berpikir dan kita bisa jangan sekedar omon-omon doang, Pak. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.